Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma razuqnal ikhlasa fin niyati wal qaul wal amal. Ahbabanal kiram, pemirsa warga NU, ya warga NU atau Nahdiyin dimanapun Anda berada, kita melanjutkan kajian Sulamut Taufik yang kemarin sudah sampai di as-subutu 'alad dawam. As-subutu fihi 'alad dawami wal tizamu ma lazim alaihi minal ahkam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan, ya. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wan nutqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fis sholati syahadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa mimma yajibu, di antara hal-hal yang wajib ilmuhu untuk diketahui, ya, wa'tiqaduhu dan diyakini mutlakon secara mutlak, ya, bagi setiap mukallaf, ya, wan nutqu bihi, ya, fil hal, dan wajib diucapkan seketika itu, yaitu apa? In kana kafiron. Nah, ini jika seorang itu kafir, artinya orang mukallaf dari golongan orang kafir, ya, dan apabila, ya, jadi langsung ketika dari golongan orang kafir berarti langsung apa? Bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat itu juga, ya, tidak diwajibkan adanya saksi, tidak diwajibkan, ya. Seketika itu juga wajib membaca syahadat, wajib mengucapkan kalimat syahadat. In kana kafiron. Jadi kewajiban pertama kali seorang mukallaf dari golongan orang kafir adalah bersyahadat, yaitu apa? Masuk Islam. Wa illa, dan apabila tidak kafir, fa fis sholati, ya, maka wajib diucapkan dalam sholat. Nah, apa itu? Asyahadatani, syahadat, dua kalimat syahadat. Wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi setiap mukallaf wajib mengetahui, ya, meyakini, mengetahui dan meyakini makna dari dua kalimat syahadat, ya, baik dari golongan orang muslim maupun golongan orang kafir. Meyakini makna dua kalimat syahadat artinya yaitu ridho. Artinya ridho dengan makna dua kalimat syahadat yang diketahuinya. Jadi ridho, menerima, ikhlas menerima, ridho bahwa apa? Wajib bagi mukallaf yang masih kafir untuk masuk Islam, ya, tanpa ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda sedetik pun, tidak boleh, ya. Tidak boleh dihalangi siapapun, tidak boleh. Tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh, ya. Jadi itu harus wajib bagi mukallaf yang masih kafir untuk mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam seketika, tanpa ditunda-tunda, tanpa boleh ditunda-tunda, tidak boleh ditunda-tunda. Apabila ada orang kafir datang kepada kita, ya, datang kepada kita
Untuk apa? Menyatakan diri mau masuk Islam, maka wajib bagi kita untuk menuntunnya dengan membaca 2 kalimat syahadat seketika itu juga. Kita tidak boleh menundanya atau menyuruhnya untuk berpikir-pikir, tidak boleh. Jadi harus wajib seketika itu langsung dituntun untuk membaca kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak boleh menundanya meskipun hanya sesaat, tidak boleh. Bahkan meskipun kita sedang berkhutbah. Nih, misalnya ada orang berkhutbah Jumat, ya. Kemudian ada masuk orang kafir masuk ke dalam masjid, kemudian menyatakan diri mau masuk agama Islam di tengah-tengah orang Jumatan, ya, orang yang tadi, maka si khotib tadi wajib berhenti di dalam khutbahnya, kemudian menuntunnya untuk membaca 2 kalimat syahadat kepada orang yang mau masuk Islam tadi. Setelah itu melanjutkan lagi berkhutbah, ya. Jadi ini kewajiban kita walaupun kita sedang berkhutbah di dalam khutbah Jumat, ya. Maka orang ini wajib berhenti, kemudian menuntun orang yang mau masuk Islam tadi, kemudian ketika sudah selesai maka disuruh duduk, kemudian disuruh mendengarkan, kemudian khutbahnya dilanjutkan. Nah, ini caranya begitu, ya. Membaca 2 kalimat syahadat boleh dengan bacaan yang telah umum atau dengan lafaz lain yang semakna. Misalnya, la khaliqa illallah, la rabba illallah, atau selainnya, ya. Atau dengan makna bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, misalnya bahasa Inggris atau apa, yang maknanya tidak menyimpang dari makna kalimat syahadat, ya. Jadi bagi seseorang itu boleh dengan bahasa Indonesia, aku bersaksi, ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nah, ini caranya, ya. Boleh dengan kalimat yang lain atau boleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi orang yang tidak bisa mengucapkan lafal Muhammad dengan kata ha yang benar, ha, ya, huruf ha yang benar, mereka hanya bisa mengucapkan ha, Muhammad begitu, maka diganti dengan Abul Qasim, yaitu kunyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam membaca kalimat syahadat tersebut harus benar. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Abul Qasim Rasulullah, ya, wa asyhadu anna Abul Qasim Rasulullah. Itu begitu, ya. Atau dengan bahasa Indonesia, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, dan aku bersaksi bahwa Abul Qasim adalah hamba dan utusan Allah. Begitu. Ini bagi orang yang tidak bisa mengucapkan huruf ha di dalam kata Muhammad, ya. Jadi itu, ya. Dalam membaca 2 kalimat syahadat tidak disyaratkan dengan menggunakan kata asyhadu, tetapi menggunakan lafal tersebut pakai kata asyhadu itu lebih afdol, lebih utama karena mengandung 3 makna. Apa itu? Yaitu aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengakui. Aku mengetahui, aku meyakini, ya, dan aku mengakui. Yakin dengan mengakui itu berbeda, ya. Orang yang tahu itu belum tentu yakin. Orang yang yakin itu belum tentu mengakui. Maka ini tingkatan ini sudah komplit, satu paket. Kalau
kita sudah mengetahui, berarti kita juga wajib meyakini, ya. Ketika asyhadu berarti sudah paket. Aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengakui. Nah, ini sudah satu paket, ya. Jadi bisa dikatakan begitu, ya. Jadi dengan kata asyhadu alla ilaha illallah, ini maknanya 3 paket. Aku mengetahui, aku meyakini, aku mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Dan aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengakui bahwa Abul Qasim atau Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Ini jadi itu. Jadi bagi mukallaf yang muslim wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam sholat. Ya, selain ketika sudah menjadi muslim, semuanya sudah jadi muslim, maka tetap wajib diucapkan kalimat syahadat di dalam sholat. Jadi apa? Di tasyahud akhir. Nah, di dalam posisi rukun tasyahud akhir, yaitu rukun sholat, ya. Apabila tidak dibaca dalam sholat di rukun tersebut, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Jadi itu, ya. Dalam kalimatnya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sampai sini itu kewajiban membaca rukun dalam sholat, ya, yang wajib dibaca. Jadi begitu. Dalam mazhab Maliki, wajib bagi seorang mukallaf muslim untuk membaca 2 kalimat syahadat di luar sholat sekali seumur hidup. Jadi bagi orang yang mukallaf muslim, ya, bagi orang muslim dan sudah bagi orang mukallaf yang terlahir dari orang tua muslim, itu wajib menurut Imam Maliki, mazhab Maliki, itu wajib membaca 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup sebagai ketentuan masuk Islam. Setelah dia balik. Nah, ini karena mereka tidak mewajibkan, ya, jadi menurut mazhab Maliki ini kalimat syahadat itu tidak diwajibkan di dalam kalimat sholat, di dalam sholat. Nah, jadi wajib dibaca sekali dalam seumur hidup. Demikian, nanti kita bahas selanjutnya tentang kalimat syahadat ini yang masih banyak kita pelajari. Sampai di sini dulu. Semoga bisa dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya, atau kalau kurang paham silakan ditanyakan. Dan dari saya, wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.